Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah Minggu ke-14 setelah Trinitatis pada sore hari ini dengan tema Tuhan memulihkan umat-Nya. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita mulai pembukaan ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai dengan ayat 3, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Allah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepadamu. Berikanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan kejahatan kami, dan kami mendengarkan firman-Mu yang kudus itu. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami memohon semuanya ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Carilah dahulu kerajaan Allah.
memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pelan khotbah pada minggu ke-14 setelah Trinitatis pada sore hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, kita baca ayat ke-19 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita baca secara bergantian dan di ayat yang terakhir, ayat yang 34 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita bersama ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi untuk menyambut doa pengakuan dosa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293,
ayat 1 sampai ayat 2, puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi lakukan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat bila kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung agung dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita memasuki satu teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A,
Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Batu karang yang teguh, ke tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan kau panggil diriku ke hadapan tatamu, aku bakal yang teguh, tempatku berteduh. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang kita ambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah baca firman Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan ayat 3. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat lelah, kasih-Mu aku tidak berubah. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jalan, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Berita jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, bantuan dana untuk renovasi GKP Ebenezer Padang Nabidang. Sebagaimana yang telah diwartakan pada minggu lalu, pengurus harian Jemaat GKPI, Jemaat Khusus Ebenezer Padang Nabidang memohon keikhlasan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang beribadah di GKPI Padang Bulan agar berkenan memberikan dukungan moral dan material demi terlaksananya rencana renovasi GKPI Ebenezer yang selalu kebanjiran ketika musim hujan. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 September, Bendahara dan Seksi Sarana Prasarana GKPI Jemaat Khusus Ebenezer telah hadir bersama kita dan membawa amplop partisipasi yang dibagikan kepada jemaat yang beribadah pada semua sesi ibadah minggu pada hari ini. Jadi tadi mungkin diberikan dari jemaat Ebenezer amplop, dan amplop itu nanti yang akan diberikan atau dikumpulkan melalui kotak persembahan yang ada di pintu kanan dan kiri dan juga di belakang. Jadi untuk persembahan tetap untuk persembahan. Jadi ada khusus di pintu kiri kanan sama belakang ada kotak persembahan untuk bantuan untuk GKPI Ebenezer. Yang ketiga, hari ulang tahun GKPI Padang Bulan Jumat Pamen yang ke-61. Pada tepat hari Minggu tanggal 28 September 2025, Gereja GKPI Padang Bulan Jumat Pamen genap berusia 61 tahun. Dan pada hari itu juga kita secara khusus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaan dan tuntunan Tuhan sepanjang 61 tahun ini kepada gereja dan jemaatnya. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada seluruh jemaat yang beribadah pada sesi ibadah pagi, sore, dan malam akan dibagikan snack atau kue kotak setelah ibadah selesai. Dan kepada seluruh jemaat yang beribadah siang akan diadakan acara syukuran ulang tahun yang sangat sederhana dengan makan siang bersama. Yang keempat, yang bertugas dalam pelayanan ibadah Minggu tanggal 28 September, ibadah pagi, siang, sore, dan malam. Sektor 8 dan PP GKPI di ibadah Minggu pagi, sektor 9 dan PP GKPI di ibadah Minggu siang, sektor 10 dan PP GKPI ibadah sore, serta sektor 11 dan PP GKPI di ibadah malam. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Untuk persiapan menyambut sabda Tuhan, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat 1, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, sadu
duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya mendapat petunjuk. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilang keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita berdoa. Damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa akan menemani hati dan pikiran kita. Pada hari ini, ya Bapa, di tengah-tengah kesibukan kami dari Senin hingga Sabtu, hari Minggu, hari yang penuh berkat, kami semua memenuhi undangan Tuhan untuk datang ke gereja ini. Kami mempersembahkan diri kami secara utuh. Kami juga akan memberi persembahan yang terbaik. Kami memberikan persembahan pujian melalui lagu kami. Ini waktunya kami menikmati sajian kebenaran firman. Firman yang menginspirasi, firman yang menguatkan, firman yang membimbing perjalanan kehidupan kami. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kami. Firman-Mu akan kami mengerti, firman-Mu akan kami lakukan, karena kami mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Salam. Satu bagian Alkitab saya akan baca pada minggu ini, mengawali khotbah atau renungan pada hari Minggu yang penuh bahagia ini. Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Kita yang membawa Alkitab cetak atau elektronik bisa mengikuti pembacaan Alkitab yang akan saya bacakan. Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan berkata, janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan penggirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran.
Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Sampai demikian jauh pembacaan kita. Saya sering mendengar dan membaca dalam mendeskripsikan kondisi kita sekarang. Sering media menulis bahwa kita tidak baik-baik saja. Tentu kata ini multi interpretasi. Bagaimana cara memahami dan menyikapi sikon ini tidak tertutup kemungkinan beragam. Tapi paling tidak, ungkapan itu menjelaskan kita punya kesulitan besar. Kita punya tantangan yang kompleks dan membutuhkan kekuatan Tuhan dan kebersamaan. Saya menyebut 4 hal. Sekarang kita di zaman pasar bebas informasi. Salah satu ancaman yang paling serius adalah rasa tidak nyaman. Terlalu banyak cerita mau didengar, terlalu banyak model mau dilihat. Terlalu banyak godaan dan cobaan muncul. Sewaktu saya muda seperti Anda, mesti ku beli buku, majalah, pergi ke kedai, minum kopi, baru bisa dapat berita. Sekarang begitu Anda nyalakan smartphone, langsung Shopee muncul. Anda buka layar lebih jauh, promosi AirAsia ke Bangkok, kuliner, lifestyle, semua ada di depan mata. Banyak orang salah faham bahwa tadinya teknologi informatika diyakini akan membuat jarak yang jauh akan semakin dekat. Dan orang yang sudah dekat semakin akrab. Tapi ada kekeliruan sedikit. WhatsApp yang sering menjadi media komunikasi justru bisa membuat kita terluka. Karena ada problem yang kita pikirnya Samsung atau Vivo harga 20 juta itu dengan WhatsApp bisa menerjemahkan perasaan kita, pikiran kita ketika mau mengajak orang lain terlibat dalam satu percakapan. Tapi kita lupa, WhatsApp itu Bapak Ibu enggak punya perasaan. Enggak bisa menerjemahkan pikiranmu dengan sempurna. Enggak bisa menerjemahkan perasaanmu. Maka WhatsApp itu bisa menjadi sumber ketidaknyamanan bagi kita. Saya menyebut yang lain. Kita berhadapan dengan dunia internasional yang secara tidak langsung mempengaruhi sesuatu yang langsung. Saya baca di media, ketika 2 bulan pecah konflik antara Israel dengan komunitas di Palestina. Lucu menurut saya awalnya, orang Minahasa pro kontra. Padahal dangadok hubungan ni par Minahasa tu sih. Sebagian mendukung Israel, sebagian mendukung Hamas. Sekali lagi, dangadok hubungan ni opung ni par Minahasa tu san. Tapi ada ekses buat kita. Siapa sangka perang Ukraina dengan Uni Soviet, roti bantal pun mahal di Medan. Karena Ukraina penyumbang tepung gandum paling banyak di dunia.
tepung tapioka sian siatar nama naro gabe tepung roti. Lampir roti diharat lam arga. Padahal perang itu nggak ada hubungan dengan kita. Kita menghadapi problem apa yang disebut dengan gap generation. Tidak ada orang berencana menciptakan gap itu, tapi pergaulan kita, pelajaran kita, wawasan kita, ekspektasi kita, kajian masa lampau dan masa depan memberikan perspektif yang berbeda. Ya kinau dang maledo pehite sude dison. Bagaimanapun cara kita berpikir, cara kita merespon sesuatu terkait dengan pengalaman kita, pikiran kita dan seterusnya. Kadangkala kita lupa, di pasar bebas informasi ini sering menawarkan perspektif yang beragam. Dan ini kalau nggak diselesaikan, menimbulkan ketidaknyamanan di antara kita paling awal. Apakah itu di rumah, apakah itu di gereja, atau komunitas yang lain. Kenapa? Terlalu menganga perbedaan itu kalau tidak dibuat jembatannya. Saya lahir dan besar di perbatasan Karodairi, di Hutanami, angguk kedai kopi, Holland tua madui. Tak ada kedai kopi mak-mak datang, tak ada anak gadis, apalagi marhalet nang boy di si. Mindset saya jelas. Ketika saya seumuran dengan Anda orang muda ini, anggo adong rohaku lau manopot anak boru, dakya hupangido hepeng tuomaku. Dua dohu parsiajari. Belajar gitar dohot marede. Waktu itu begitu ceritanya. Lagu pertama Marsisir anak boru di Jabu. Lagu paduahon rotu teras manang pinggir dalan. Lagu patuluhon Marsitadan dan seterusnya. Begitu anakku laki dan perempuan bilang, "Pak, ini kan malam minggu." Loh, kalau malam minggu kenapa? Mau pacaran ke kafe. Dipangido hepeng. Runtuh kurasa langit papi Tuhon. Karena aku nggak punya pengalaman seperti itu. Kalau aku ngotot dengan masa laluku, dengan beda perspektif itu, anakku yang cowok cewek akan cepat bilang, "Kolot kali bapak." Saya tidak merasa nyaman dibilang anakku kolot, walaupun dalam hal itu kolot. Kalau gap ini nggak diselesaikan, mari kita memikirkan di rumah dan di gereja. Banyak orang tua menyalahkan orang muda, akhirnya orang muda menyingkirkan orang tua dari pentas bergereja dan keluarga. Saya mau bilang hari ini, nggak ada masa depan nih orang muda tanpa orang tua, nggak ada masa depan orang tua tanpa orang muda. Persoalannya adalah gap generation ini sudah terjadi. Dangadong salah nih orang tua di sih, dangadong problem nih naposo di sih. Bagaimana merajut komunikasi dan relasi yang baik. That is the main solution menurut saya. Maka aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Sebagaimana Martin Buber dalam bukunya terkenal I Endau menulis. Kalau saya masih memerintahkan untuk kalian kerjakan, kalau kalian perintahkan maka saya kerjakan, itu baru relasi I and you menurut Buber. Bahkan I and it. Tapi kalau kamu bergaul dengan saya lebih mantap, maka kamu mengerti saya dan saya mengerti kamu. Puncaknya adalah tanpa kamu minta pun kamu sudah mengerti dan aku sudah mengerti. Itu yang kita mau cari dengan topik pemulihan hari ini. Bagaimana Tuhan mengerti kita.
bagaimana kita mengerti Tuhan. Dalam perjalanan beriman menurut saya begitu coraknya. Mungkin ketika dari kampung ke Medan ini capek teman kita membujuk. Tamar minggu, tamar minggu, tamar minggu. Langkah awal ya. Tapi apakah sekian semester, sekian tahun kita bergaul di sini masih bebuih mulut teman kita mengajak kita bergereja? Itu persoalannya. Itulah kualitas dari relasi yang dibutuhkan dalam pemulihan itu. Kalau kita lihat kisah Alkitab, saudara-saudara semua, sejarah mencatat tahun 750 kurang lebih, ketika Raja Yerobeam memerintah Israel Utara, nggak ada yang kurang. Kerajaan Israel Utara maju, sistem politiknya bagus, militernya oke, ekonominya mantap, beribadah rajin, memberi persembahan oke, kegiatan-kegiatan keagamaan jalan lancar. Secara fenomenologisnya nggak ada persoalan, sepertinya baik-baik saja. Tetapi Tuhan melihat ada ancaman yang lebih besar karena perjalanan hidup mereka bernegara minus bertuhan. Mereka melakukan tugas-tugas agama minus iman kepada Tuhan. Ini menjadi ancaman. Saya 4 tahun lalu pernah khotbah di sini. Ingat itu, orang beragama belum tentu beriman, yakin dengan saya. Tapi orang beriman sudah pasti mantap beragama. Kenapa? Karena beragama kadangkala minus Tuhan hanya aspek kemanusiaan. Kalau beragama sekaligus beriman atau beriman mewarnai agama, keilahian mewarnai kemanusiaan. Mari kita uji dua hal. Kalau masih ada orang dalam satu keluarga, dalam satu komunitas, dalam satu gereja, terlalu mengedepankan egoisme dan egosentrismenya, menurutku Tuhan itu belum berubah, belum mengubah dia. Maka di gereja banyak orang begitu ditegur oleh teman, oleh pendeta, oleh pengurus, langsung dia bilang, saleleng sembiring padita disi unang merminggu hita. Masa gara-gara aku kalian gak masuk surga? Kecil banget gitu ya. Anggosianu dope ketua naposo, anggosianu dope guru margurede, unang rohita. Atau ada kegiatan gerejawi. Begitu ada mulai proses latihan sampai kegiatan, seseorang ditegur, langsung dia katakan, dang robiau. Saya pernah bilang di sini, pada hari Natal ada kor. Orang biasanya bulan 10 sudah latihan serius. Yang tak serius latihan ini mau ikut kor. Suara orang lagu 1, lagu 2, lagu 3, lagu 4. Suara naso latihan ini 1,2, 2,3, 3,7. Begitu ditegor, langsung didokon. Dak palamar minggu behita. Apalagi kadangkala yang menegur itu langsung dibully sama dia. Saleleng di gerejai hubereng mata nai. Dan roau. Ini buktinya. Maka Tuhan melihat dengan jeli kemakmuran ekonomi, sistem politik yang bagus waktu itu secara struktur, militer yang beri rasa nyaman. Bagi Tuhan ada yang kurang. Kalau masih ada ketidakadilan, diskriminasi, kejahatan, penindasan, karena ini bentuk manusia yang tidak kenal Tuhan.
Maka kalau membaca teks ini, ada semacam dialog yang dialektis gitu. Kenapa? Kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan mengancam? Kenapa Tuhan akan menghukum? Kalau bagusnya penampakan Israel Utara, maju ekonominya, mantap militernya, oke sistem politiknya, tapi ada nilai yang terbuang. Maka Tuhan katakan, saya harus menghukum kalian. Kenapa? Ini menunggu waktu. Kalau relasi dengan orang tua, relasi dengan teman, relasi bergereja, relasi berbangsa, bernegara, kalau tidak dibangun dengan nilai-nilai ketuhanan seperti kebenaran, keadilan, kebaikan, dan seterusnya, tinggal menunggu waktu. Dan bagi Tuhan ini relasi yang tidak sehat. Maka dia katakan, aku memulihkan kamu. Aku memperbaikimu. Aku memberi kesempatan kamu bertobat. Karena kamu mengklaim sebagai anak Tuhan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah itu digambarkan sebagai satu sebutan yang sangat khas. Adalah Hesed Yahweh. Saya pelajari dengan teliti. Hesed Yahweh itu apa? Tuhan yang peduli. Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang maha rahman, dan seterusnya. Kata Hesed ini selalu dilekatkan dengan nama Yahweh. Kata Hesed enggak pernah diberi kepada manusia. Gambarannya jelas, karena manusia masih mungkin berubah pikiran dan keputusannya, tapi Tuhan tidak. Maka sekali dia janjikan, dia kerjakan. Sekali dia rencanakan, dia wujudkan. Sekali dia perintahkan, terjadi. Dan dalam ayat sebelumnya, Amos sudah mengatakan bahwa nenek moyangmu sudah terbukti dan teruji. Aku yang melepaskan dari Mesir. Aku yang membimbing 40 tahun di padang gurun. Aku yang membuat menang merebut daerah Yebus menjadi kota Yerusalem. Aku yang memberkati pemimpin-pemimpin terkenal seperti Saul, Daud, dan Salomo, dan seterusnya. Artinya apa di sini? Janji Tuhan untuk memulihkan diikuti dengan segudang prestasi yang sudah teruji dan terbukti. Maka bagi Tuhan tidak ada alasan bagi mereka menyembah yang bukan Tuhan yang benar. Karena sudah terbukti. Dan biasanya Ebed Yahweh sebagai gambaran komunitas anak Tuhan itu sinkron dengan Hesed Yahweh yang dikenal dengan kata aboda atau yang kita terjemahkan ibadah. Jadi artinya relasi dengan Tuhan yang mau dipulihkan dengan kata ibadah adalah tidak tergantung pada kebaktian rutin yang kita kerjakan, tapi whole days. Maka John Calvin pernah berkata, bagi kita orang Kristen, apa saja pekerjaan yang kamu lakukan, itu mesti kita imani sebagai amanah yang bersumber dari Tuhan. Maka ketika gerejamu memanggilmu untuk bernyanyi kor, harus diimani itu sebagai panggilan Tuhan. Kalau besok gereja katakan kamu bantu sekolah minggu, kamu terima itu. Harus diimani sebagai amanah dari Tuhan. Ketika besok kamu lebih dewasa, gereja memanggil jadi majelis, jadi tugas-tugas pelayanan yang lain. Itu kita imani sebagai amanah. Ketika negara memanggilmu sebagai dokter, sebagai guru, sebagai teknokrat, atau ketika kamu jadi usahawan, jadi wira swasta, jadi pekerjaan apapun, bagi kita dalam bingkai Hesed Yahweh dengan Ebed Yahweh yang diikat dengan abodah, itu bersumber dari Tuhan. Itu kekuatan kita. Dan itu hanya mungkin
kalau kita dipulihkan, supaya apa? Perspektif kita tentang diri kita akan kita bawa dalam koneksinya dengan Tuhan. Maka keakuan, egoisme dan egosentrisme yang menjadi cikal bakal kesenjangan relasi akan dipulihkan oleh Tuhan. Satu mau saya bilang hari ini. Saya banyak bergaul dengan orang yang patah hati. Orang yang luka batin. Ada yang menyebut kepahitan. Ada satu mau saya bilang, sebelum kondisi psikologisnya sembuh, dia tidak akan pernah objektif berpikir tentang apapun. Kan sebetulnya logikanya sederhana. Kalau ada besok lusa sembiring marganya mengecewakanmu, jangan terus katakan sudedo sembiring ngondang beres. Karena baru satu sembiring mengecewakan. Tapi perasaan kecewa bisa menguasai logika berpikirmu. Sekali laki-laki perempuan tidak connect denganmu, menurutmu kamu sudah berbuat baik sama dia, jangan langsung katakan, dang mardongan biau, tu sude anak boru, tu sude doli-doli. Di situ kita terjebak dengan pengalaman pahit yang mengkungkung otak kita berpikir. Kalau kita bergaul dengan Tuhan yang luar biasa, tidak mengajari kalian playboy atau playgirl. Anggo bodarion ro WhatsApp mandok ko Tuhamu, putus mahita bang, putus mahita de ina terdok koma haleluya. Karena dia mungkin belum teman terbaik buat saya, kan begitu. Anggo so dapot jodoh hamu di GKPI Pamenon, abu itu asahu patudu di Metodis. Anggo so dapot mu di GKPI do Gemi, talulu itu HKBP. Anggo dang dapot di GBI, anggo dang dapot di gereja nasing. Kenapa? Karena kita mengklaim kita bertuhan, gitu maksudku. Masa wawasan kita ini makin kerdil dalam bertuhan? Gak mungkin. Ini bentuk pemulihan. Sebab umat dalam cerita Amos ini sudah banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak gak mau tahu jalan keluar. Apa yang harus dibuat? Saya katakan tadi, ekonomi maju, politik maju menurut mereka, militer oke, penindasan jalan terus. Ini kan kontradiksi. Maka Tuhan katakan, persoalannya adalah kamu rusak hubungan dengan Tuhan dan sesama. Itu menjadi problem. Maka ada 4 hal yang kita renungkan sore hari ini. Yang pertama adalah, sebesar apapun problem, pergumulan, tantangan dan ancaman, kalau kita sebagai personal dipulihkan oleh Tuhan, katakan, aku anak biasa yang Tuhan jadikan luar biasa. Itu yang Tuhan rindukan gitu. Seperti saya katakan tadi. Kalau karena perintahnya, karena paksaannya kita melakukan, itu belum relasi yang terbaik. Tapi kalau kesadaran yang menggerakkan totalitas hidup kita, merespon sesuatu yang terbaik dan lebih baik, itu Tuhan rindukan. Kenapa? Karena sebagai person kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita tidak banyak bercerita masa lalu yang pahit, masa lalu yang menakutkan, dan seterusnya. Yakinkan dirimu bahwa tangan kananmu dan tangan kirimu dipegang oleh Tuhan yang mengasihi kita dan akan mengantarmu ke depan hidup lebih baik, mengejar ekspektasimu. Masa lalu punya cerita sebagai sebuah lessons. Tapi masa depan butuh titian dan perjuangan dengan mengandalkan Tuhan. Maka panggilan pemulihan kepada umat sore ini
yang pertama kita selesaikan adalah relasi kita dengan Tuhan. Saya katakan tadi, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak kita mengerti mau Tuhan, semakin banyak juga kerinduan kita dijawab oleh Tuhan tanpa kita minta. Roma 8 ditulis oleh Paulus dengan teliti. Doa-doa yang tidak terucap oleh mulut pun dibaca oleh Tuhan. Dan itu menguatkan kita semua. Kegagalan, kekecewaan, masa lampau, only story in the past. Tapi bersama Tuhan kita lihat ke depan. Yang kedua, Tuhan mengharapkan pemulihan tempat di mana kita bergumul, di mana kita berjuang, di mana kita bertindak, di mana kita membangun restorasi penting. Kalau Tuhan mengatakan, aku akan memperbaiki pondok Daud, karena banyak masalah hidup tersangkut dengan struktur kehidupan. Termasuk adat istiadat kalau perlu direstorasi. Termasuk kebiasaan personal. Termasuk tatanan atau sistem politik dan seterusnya di mana kita ada di dalam. Sebab bagaimanapun struktur itu sangat mempengaruhi, bahkan kadang-kala memaksa kita. Saya punya teman dari Malaysia pernah ke Medan. Sakit. Penyakitnya ditemukan usus buntu sudah mau pecah. Saya bawa ke salah satu rumah sakit di Medan, dan biasa standar orang kita. Nama, alamat, agama, kan begitu. Orang Malaysia ini senang ditanyanya agama, pikirnya. Jadi dia berpikir bahwa pola pikir keagamaan akan mewarnai para medis yang melayani dia. Setelah operasi, kunjungan dokter sebagaimana diplanningkan terjadi dengan baik, tepat waktu. Dokter selalu tanya hal kepada teman saya ini. Katanya tanda operasi bagian dalam ini sudah bagus kalau continue buang angin. Jadi dia tanya, tadi Bapak sudah kentut? Orang Malaysia bilang sudah. Besok datang lagi tanya, Bapak sudah kentut? Sudah. Pulang dokter ini. Waktu dia terima bil, terkejut dia. Honor kunjungan dokter 350.000. Di otaknya ini muncul pikiran, Holan manukun mutut 350.000. Aha malapatani agamai. Ini pergumulannya dalam relasi kita. Mungkin SOP-nya dalam tanda petik sudah benar, tapi tak sampai menyentuh pikiran dan hati. Selalu dalam pergaulan kita bilang, ngahu dokobe, ngahu kirim WA, ngahu kirim surat, ngahu patakas. Betul. Tapi belum menyentuh dua aspek penting ini antara otak dengan hati. Akhirnya dang marsiatusak kita. Alani masing-masing membuat kultur personal, komunal, dan seterusnya. Maka Tuhan bilang, personal dipulihkan, struktural juga kita berjuang untuk dipulihkan. Saya hari ini mestinya berdoa untuk kalian anak sekolah ini semua, supaya besok hebat-hebat gitu. Tapi tunjukkanlah bahwa kamu adalah ebed Yahweh, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sehingga lewat hidupmu orang lain tahu bahwa kamu anak Tuhan gitu. Waktu pulang dari rumah sakit, teman saya ini berkata begini, Pastor Sam,
As a Indonesian you are make big mistake. Dia bilang begitu. Sebagai orang Indonesia kayaknya kamu membuat sesuatu yang salah besar. Saya bilang why? You try to translate hospital become rumah sakit. Rupanya dari segi kebahasaan, kata hospital ya tidak bisa lepas dari hospitality. Menyambut tamu, sopan, ramah, dan seterusnya. Ketika dia bilang, kita terjemahkan kata hospital menjadi rumah sakit, cenderung kita berpikir, akan namar sahid doha pesude di son. Kadangkala perilaku petugas pun songon halak namar sahid tuh. Sehingga jerit-jerit pun awak ke rumah sakit. Sibuk petugas medis ber-WA. Awak tanya sekali, muruhing bohina donaro. Saya mau bilang, kultur ini, kebiasaan ini, struktur ini harus diubah oleh kita anak Tuhan gitu. Saya pengalaman mendampingi anak dan istri bawa ke dokter atau perawat. Nengok senyum dokter aja sudah sembuh setengah penyakit istriku. So dilihat dope ubat. Ada seorang haji dokter di Binjai, putri saya asal sakit bawa ke situ digendong dokter. Nggak malu besaid nak. Penutup nama ubati. Ini dijelaskan oleh Tuhan. Setelah pemulihan personal akan tercipta perubahan struktural. Mari kita bayangkan itu sebagai anak Tuhan. Maka kritik kepada bangsa, kritik kepada pemerintah, kritik kepada gereja, that is fine. Tapi mari kita juga memberi diri kita menjadi bagian dari kritik itu. Untuk membangun. Maka saya katakan tadi problem yang menyangkut gap generation itu, ayo kita selesaikan baik-baik. Saya pun tidak menganggap sebagai orang tua yang super, karena dalam banyak hal generasi manual ini kan memang kolot digital. Kalianlah guruku. Tapi banyak juga pengalaman hidupku tentu kalian butuh sebagai orang muda. Maka kita menjadi sebuah komunitas dan relasi yang baik. Yang ketiga, penekanan Amos kepada umat yang sedang bergolak ini, bahwa Tuhan akan memberi jaminan kekekalan kepada kita. Salah satu lemahnya perjuangan adalah ketika ekspektasi tidak jelas di dunia dan di akhirat. Saya terus terang mau bilang, apapun merek gerejamu, dimanapun kau dibaptis, mau selam atau percik, mau sungai Yordan atau air Sibudong, kalau nggak ada pertobatan nggak ada gunanya. Maka saya hampir muak kalau orang Holy Land selalu panggil saya makan-makan menceritakan pengalaman mereka merdelani dan pengalaman pertobatan di Papua itu. Pisah rancang berangkat Holy Land, dipasu-pasu di gereja di kana. Mula pisah rancang tong. Artinya memperdebatkan baptisan. Dia bilang, pendeta, saya sudah baptis seperti dulu Yohanes membaptis Yesus. Alai parmabuk parjudi ro berangkat ke Medan, songoni musemula tu Medan. Gak ada guna. Gak ada pengalaman yang diubahkan. Tapi kalau dipanggil saya mengatakan mau lihat matu Tuhan sekaligus tu amang padita, nggak habis behepeku marzuzi, dung mulai se Jerusalem, dang marzudi biau, baru mantap. Ini perlu gitu.
merespon pemulihan Tuhan, kita ini subjeknya. Artinya Tuhan mau. Kalau kita katakan aku tidak mau, masih menunggu waktu. Maka pemulihan di sini, pemulihan yang bersifat totalitas. Maka Tuhan katakan lewat Amos, bukan hanya pondok daun yang diubah, pertanian pun diubah, peternakan pun diubah, semua diubahkan karena manusia telah diubahkan oleh Tuhan. Dan pengalaman inilah menurut Tuhan lewat Nabi Amos, bahwa kamu tidak akan pernah dicabut lagi dari sini. Dalam bahasa terjemahan yang berbeda, kekekalan itu sudah diberi kepadamu. Makanya jangan pernah merasa lelah kalaupun kita berulang-ulang mengajak teman. Jangan pernah kamu lelah berulang-ulang mengajak teman yang lebih sering ke kafe dari perpustakaan. Jangan pernah lelah mengatakan, sekali aku katakan sudahlah, karena dia bagian hidupmu. Kata Tuhan di sini apa? Kalau kamu tidak akan dicabut dari tempat ini, di sini akan kubangun sesuatu yang lebih luar biasa sebagai tanda kehadiran Salom. Karena Allah mau menyatakan kemuliaannya kepada umat dan kita semua. Jadi bumi yang kita tempati ini gak mungkin orang lain yang ngurus, kita yang ngurus. Banjir bandang terjadi di mana-mana. Banjir rob, longsor, berbagai masalah alam dan sekitarnya. Gak terlepas dari kita. Kejahatan sosial meningkat, ancaman juga terjadi, enggak terlepas dari kita. Karena ini adalah tempat yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita, bergumul dan membangun ekspektasi. Mari kita tanggung jawabnya bersama. Itu pemulihan yang penting. Setelah pemulihan pertama, kedua, dan ketiga, yang terakhir Tuhan katakan kepada Amos, baru kamu bisa menjadi orang yang berguna dan saksi buat orang-orang lain. 2010 saya menghadiri sebuah mission consultation di London. Ada kesimpulan yang saya senang. The people of Christian is the golden bridge of the mission. Apa artinya? Orang-orang Kristen itu adalah jembatan emas bagi orang lain untuk mengenal Tuhan. Rupanya dari survei yang pernah dilakukan, lebih banyak orang percaya kepada Tuhan melalui kita-kita orang Kristen ini. Ro dongatta sasikola mandokon. Salut aku nengok cewek itu. Baru patah hati. Alai rajin tong marminggu. Baru mantap. Alani patah hati dan marminggu bedak tohoi. Mantap bapak itu kulihat. Dia mengalami kerugian di perusahaannya. Tapi roster melayani di GKPI tetap dia lakukan. Itu kesaksian hidup. Tuhan menemukan keluarbiasaan dari kita menghadapi kehidupan ini. Maka Tuhan katakan, tidak mungkin kamu mempengaruhi orang lain langsung atau tidak. Kalau Tuhan tidak memberi pemulihan padamu dan pemulihan itu berdampak buat orang lain. Maka saya mau katakan hari ini, bangga saya melihat wajah-wajah muda entah dimanapun kalian sekolah. Ingat, wajahmu itu adalah wajah Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu itu adalah hidup Tuhan Yesus. Kalau kamu rindu orang lain lebih banyak mengenal Tuhan, dia akan lebih awal melihat mukamu, hidupmu yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. That is the meaning of the Christian people, is the golden bridge of the mission. Lewat kitalah orang lain mengenal. Tohodo namar Kristenon, kompak do nasida. Tohodo namar Kristenon, rajin do belajar. Tohodo namar Kristenon, sanggup do nasida berbeda pandangan, ale tetap menjaga keakuran. Kenapa?
karena hati kita dikuasai oleh Roh Tuhan yang bekerja. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami pada sore hari ini. Dengan sukacita kami memenuhi undangan-Mu untuk datang ke gereja ini. Firman-Mu mengajari kami hari ini, melihat lingkungan sekitar kami, melihat keindividuan kami, yang di dalamnya ada kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan ancaman. Bapa, kami harus dekat dengan-Mu. Engkaulah Bapa kami yang peduli dan mengerti kami, yang bisa menolong pikiran, imajinasi, dan hati untuk melihat realitas terkini dalam kehidupan kami, bangsa kami, sikon kami. Kami semua dibantu, diberkati oleh hadirnya firman yang menginspirasi. Biarlah beban kami untuk berbuat lebih baik dan lebih banyak muncul dari pengalaman dekat kami kepadamu. Itu menjadi dasar inspirasi kami untuk berjuang, bergerak ke depan. Ya Bapa, hamba-Mu sore hari ini berdoa kepada anak-anak-Mu yang sedang duduk di bangku sekolah. Sebagian besar mereka datang dari tempat yang jauh dengan kondisi keluarga yang mengalami kesulitan. Namun iman telah menggerakkan hati mereka dan orang tuanya untuk bersekolah di Medan, menimba ilmu di Medan, mempersiapkan diri untuk lebih banyak terlibat di tengah-tengah bangsa dan negara. Apakah melalui ASN, pekerjaan di perusahaan, wira swasta, pelayanan, dan juga kegiatan yang lain. Sore ini firman-Mu menggugah kami semua. Pekerjaan kecil apapun yang sedang kami kerjakan dan perjuangkan, itu adalah amanah yang bersumber dari Tuhan. Kami yakin anak-anak kami akan belajar keras, menjaga diri, menjaga identitas mereka sebagai anak Tuhan. Kami ingin sejak awal mereka telah menjadi anak yang menjadi saksi buat orang lain yang imannya lemah, yang belum mengenal Tuhan. Dan berkati gereja ini menjadi pelayan bagi orang-orang muda yang sedang dibentuk melalui pendidikan di kota Medan ini. Kami berdoa kepada orang tua mereka yang jauh, Kau memberkati, agar kebutuhan anak-anak kami di sini bisa terpenuhi. Biarlah mereka tunjukkan sebuah koneksi yang indah dalam memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Kami juga terikat dengan keluarga besar GKPI, sehingga kami harus menopang, mendoakan, mendukung GKPI Padang Nabidang yang sedang mempersiapkan bangunan gedung mereka. Panitia telah menghubungi kami dan mengharapkan doa dan dukungan dari kami. Amplop yang sudah dipersiapkan akan kami isi dengan penuh sukacita sebagai bukti komitmen kami dalam kesaksian hidup. Kami juga mendoakan agar para pelayan di gereja ini tetap memberikan waktu yang maksimal untuk melayani orang muda dengan kehidupan dan keteladanan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu yang telah menginspirasi kami hari ini. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Dari semula Kau tetapkan hidupmu dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik.
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan sekali lagi. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Untuk menghantar kita memberikan kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan.
undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Maha limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.